Kita ini mesti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu dari kita di ayunan, ya, dari di mahdi itu bahasa apa ya? Diasuh, ya, di bedong apa itu ya, sampai ke liang lahat. Makanya kalau orang lahir itu kan diajankan tuh, diadankan. Itu salah satu bentuk pelajaran supaya anak ini masuk dalam sugesti otak hatinya, kalimat yang pertama kali yang dia dengar adalah Allah. Kalimat tauhid, syahadatain, salat, berbuat baik. Nanti pas meninggal juga masuk ke alam kubur juga diadzankan. Adat kita di sini di Balikpapan diadzankan. Seakan-akan tuh yang adzan ini bilang, nanti entar lagi malaikat mungkar nakir datang tuh. Ingatin ya, syahadatain. Ingatin Allah, ingatin Nabi Muhammad. Kalau ditanya ini salat, ingatin. Setelah dikubur, ditaruh bunga di atasnya, nah tukang talqin membacakan. Ini seakan-akan tukang talqin ini mengajari kepada si mayit. Idza ataya kal malakanil muwakkala nabik. Apabila datang kepadamu dua malaikat nih, artinya mungkar dan nakir, maka jangan takut, maka jangan gentar. Wa idza sa'alaka, apabila mereka menanya kepadamu, marabbuka, faqul lahuma, mereka tanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Allahu Rabbi haqqo, Tuhanku yang paling benar adalah Allah. Wa man nabiyuka, kalau ditanya siapa nabimu, Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu, al muslimun wal muslimat ikhwani, muslim dan muslim laki-laki perempuan itu adalah saudaraku. Wa ma kitabuka, apa kitabmu, Al-Quran. Nah, kalau orang nggak baca Quran gimana? Wa ma kitabuka, apa kitabmu, Google katanya. Kalau bahari kan koran kan ya, sekarang susah orang jual apa namanya, kita dapat koran. Tapi ada yang masih jual koran tuh ya. Ada, Pak, koran Pak. Katanya nggak pakai koran lagi sini, semuanya di sini di handphone sana. Kalau zaman dulu kan koran tuh. Nanti malaikat tanya, wa ma kita buka Al-Quran, bukan Al-Quran. Karena kalau habis sholat subuh, nah duduk di meja sambil ngopi, pisang goreng, nah baca koran, bukan Al-Quran. Nah jadi baca Al-Quran tadi. Untuk apa? Kalau kita ditanya gampang nanti. Dan siapa yang baca Al-Quran, ibu-ibu, Al-Quran itu nanti menjadi syafaat buat kita di akhirat. Ini kata Al-Quran, ya Allah, ini orang sering baca aku waktu di dunia. Ini temanku, ini sering membaca aku. Di tangannya tuh Al-Quran saja. Jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga. Nah penting ibu-ibu, kalau kita sudah tua-tua ini, kalau bisa yang dipegang itu ya tasbih lah, Quran lah. Ya enggak usah lagi handphone ini ada nenek narsis kah apa namanya itu. Sudah nenek-nenek bergoyang lagi, goyang TikTok lah apa lagi, bikin apa begitu. Ada tuh nenek-nenek tuh yang katanya, katanya, gigi ompong. Makanya enggak cocok ini. Nah jadi bagusnya ya Al-Quran dipegang, tasbih. Kalau makan gak kuat-kuat lagi, puasa Senin Kemis. Itu untuk ngisi waktu luang sebelum kita meninggal dunia. Nah intinya belajarlah Al-Quran. Aduh susah baca Quran. Kita awali dari yang ringan. Apa yang kita sering baca? Orang bahari ini ya, itu setiap hari jangan lupa membaca 3 surah ini. Yasin, Waqiah, Tabarak. Itu tiap malam itu. Ya, tiap malam. Ibu-ibu di sini nih, ada nggak pernah menghafal surah Yasin? Nggak pernah kan? Tapi Masya Allah, sekarang bisa hafal surah Yasin. Kenapa? Karena seringan membaca. Yasin, Tabarak, Waqiah itu.
Saya terus terang pribadi tidak pernah jar orang Banjar beristilah itu apa ya? Betul-betul menghafal Yasin, Tabarak, Waqiah enggak pernah. Tapi karena keseringan baca mulai kecil ya sampai sekarang itu biar hafal. Jadi hafalnya itu karena sering membaca. Nah, kita pelajari dari yang kecil dulu, yang amalan kita Yasin, Tabarak, Waqiah. Itu kita benerin. Kalau salah kita benerin. Itu yang sering salah ibu-ibu tuh ayat berapa itu? Waja'alna apa itu ya? Min ayati. Itu sering salah di situ. Ya, ada sering ayat yang sering salah dibaca. Nah, nanti dibenerin baca seperti itu. Oh, dikasih tahu, oh ini yang salah. Nanti kita benerin bacaan ini. Saya pribadi ibu-ibu di depan santri itu sering saya tegur itu. Kata saya, santri, kamu baca Quran di mic gantian. Nanti Abuya dengar. Kalau kamu baca salah, Abuya tegur. Jangan kamu tersinggung. Jangan kamu tersinggung. Kalau kamu tersinggung nggak jadi-jadi. Abuya walaupun di dalam WC nih, kamu baca Quran di mushola pakai mikrofon, kedengaran tuh makhrajul hurufnya, tasydidnya, gunnahnya. Nanti keluar dari WC, masuk ke mushola, siapa yang baca Quran tadi? Nah, kamu salahnya di sini, salahnya di sini. Betulin. Ada santri nggak pernah ditegur. Kenapa? Ini kamu nggak pernah ditegur ya? Nggak pernah Buya. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Akhirnya kata saya salah ini. Baca Quran. Saya suruh tuh, ayo pakai suara. Angkat suaranya, kencang-kencang suaranya, biar Abuya dengar nih, mana yang salah, yang benar. Jangan kamu merasa, alhamdulillah aku nggak pernah ditegur sama Abuya. Kenapa? Nggak pernah baca. Sahabat juga ibu-ibu, pernah nggak salah? Nggak pernah salah, aku baca Quran. Nggak pernah salah, aku. Kenapa nggak pernah salah? Nggak pernah baca. Jadi ala kulli hal kita belajar pelan-pelan ya, ibu-ibu ya. Dimulai dari amalan kita Yasin, Tabarak, Waqiah. Yasin itu ibu-ibu untuk kabul hajat. Kalau kita punya hajat apa gitu ya, baca Yasin. Yasin lima quri Allah kata Nabi. Yasin itu dibaca dengan niat apapun juga. Nah kita itu kadang niat ini, niat itu kok nggak kabul-kabul ya. Terkadang doa itu bukan untuk kita, tapi bisa mungkin untuk anak kita. Ada orang, ya Allah, berikan aku kekayaan ya Allah, aku perlu uang ya Allah. Sampai tua nggak kaya-kaya juga. Ternyata Allah nggak ngasih ke kita. Ngasihnya kemana ya? Ke anak. Anak kita kaya, kita di hari tua nggak susah. Anaknya ada di Sulawesi, di Jawa, di mana? Mama di mana, Ma? Balikpapan. Mama ini di Balikpapan terus loh. Coba ke Sulawesi nah. Kata mamanya, kalau mau ke Sulawesi belikan aku tiket. Iya, aku belikan tiket. Berangkat mamanya ke Sulawesi, dapat seminggu di Sulawesi. Yang di Jawa lagi telepon, Ma di mana, Ma? Sulawesi. Mama ini ke Sulawesi terus, nggak pernah ke Jawa. Kata mamanya, kalau mau ke Jawa belikan aku tiket. Gampang aja, Ma. Belikan lagi tiket. Sehat namanya, jalan-jalan terus. Apakah kesana dikasih duit? Dikasih duit sama anaknya. Nah itu kayaknya tadi kayak di anak. Ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Nah jadi doa kita itu bisa nggak kabul untuk kita, tapi dipindahkan ke lain. Untung juga kita. Nah jadi ya Yasin dibaca untuk apa? Untuk ngabulin hajat kita. Kalau Waqiah apa? Untuk memperlancar rezeki kita. Rezeki itu ibu-ibu ya, bukan hanya duit. Yang sehat walafiat itu penting. Sehat badan itu rezeki yang tidak terhingga. Apalagi punya teman enak, baik, tetangga baik, itu rezeki yang tidak bisa dihitung dengan nilai apapun juga. Kita sakit banyak yang nengokin, kita lagi susah banyak yang bantuin. Itu nikmat yang tidak ada taranya itu. Waqiah tadi untuk memperlancar rezeki. Kemudian apa lagi ya? Tabarak. Tabarak itu apa nih? Untuk menghilangkan siksa kubur. Orang bahari itu banyak amalannya tabarak itu. Tapi ya memang waktu hidupnya memang orangnya soleh juga. Soleh, tidak mengerjakan dosa, mengerjakan kebaikan. Amalannya ditambah tabarak tiap malam. Meninggal dunia.
dikubur, bertahun-tahun di alam kubur. Sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun digali kuburnya, ternyata jasadnya nggak hancur. Kain kapannya nggak hancur, jasadnya nggak hancur. Apa amalannya orang ini? Oh, enggak, orang itu biasa aja amalannya. Orangnya baik aja. Oh, salah satu amalan kata ulama, jasadnya orang itu nggak hancur di alam kubur adalah mengamalkan surah Tabarak ini. Itulah ibu-ibu, Yasin, Tabarak, Waqiah, usahakan kita baca setiap hari, siangkah atau malam. Nah, kita mulai memperbagus bacaan kita Al-Quran tadi dari amalan yang kita baca setiap hari. Ditambah nanti kalau bisa, oh ikut pengajian di sini. Kalau di Balikpapan kan ada Pak Haji Ustadz Soeharto. Nah, kalau bisa ikut, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ikut, dengarkan di YouTube. Oh, begini cara baca Al-Qurannya. Dengarkan betul-betul. Bisa. Yang penting ada kemauan semuanya. Baiklah, ibu-ibu semuanya kiranya cukup dulu ya. Insya Allah sambung lagi ya. Terjemahannya dapat pahala, tapi satu hurufnya nggak dapat 10 pahala. Saya ini ingat itu, nih suaminya Kak ini ya, Haji Maskah di Hamdi Kasmiri. Dia bilang sama saya, dia bilang nih, aku mau hitajarnya baca Al-Quran nih tuntung sama terjemahannya. 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Nah, Quran sama terjemahannya. Quran sama terjemahannya. Iya. Itu bagus juga. Saya anak-anak di pondok itu saya suruh gurunya baca Quran bareng, 1 ayat baca juga terjemahannya. Ini kita nih baca Al-Fatihah, tahu nggak arti Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin tuh? Banyak kita nggak tahu mungkin artinya itu terjemahannya. Bagus terjemahan itu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang ini dia sudah langsung baca Quran itu langsung praktek. Umpama tabbat yada abi lahabi wa tab, yang anak-anak Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai bergerak-gerak itu nah. Ma aghna malu wa ma kasab. Itu seakan-akan dia belajar menerjemahkan terjemahan tadi dengan gerakan isyarat tadi. Luar biasa itu anak-anak zaman sekarang. Nah ya, ala kulli hal semuanya bagus. Jadi kalau ada orang baca terjemahannya dapat pahala. Cuman ya tadi 1 hurufnya enggak 10. Nah, ada orang baca Quran ya, bapak-bapak, enggak tahu ibu-ibu ya, bapak-bapak. Bapak-bapak itu kan jarang ikut pengajian ya, karena cari duit aja kerjaannya. Dia kalau baca Yasin, enggak baca Yasinnya, baca ininya, apa namanya tuh? Bukan artinya apa? Latinnya. Latinnya dia baca. Tapi karena dia sering baca, hafal juga. Ini kita di Darussalam ini, mulai bahari nih. Mulai saya kecil nih, mulai dulu nih. Ya, masih apa kayu. Nih langgar ini. Ibu-ibu tahu semua kan langgar ini masuk kayu dulu. Saya masih anak kecil jalan lari-lari. Ini mulai bahari itu Yasin, Tabarak, Waqiah dibaca tiap hari. Sampai sekarang ini. Berapa banyak manfaat itu orang-orang kita di sekitar ini. Tetangga-tetangga kita yang nggak tahu Yasin, Tabarak, Waqiah karena tiap hari dibaca, hafal. Yang di kampung, yang di rumah-rumah tuh yang nggak tahu kena sawabnya, jarang banyak kena tampiasnya, bisa baca Yasin. Ada juga yang kepanasan, dulu ada orang kepanasan, maksudnya marah-marah, nyaring banget itu mikrofon katanya. Nyaring katanya apa tuh? Ya katanya kata orang laga sampai nih sendirian yang sarik, yang lainnya orang senang-senang aja. Malahan pernah nih langgar ini mati mikrofon apa begitu? Mana ini nggak ada suaranya nih? Nggak ada. Dulu saya ingat ya di Al-Banjar itu kan kilo 19 ya. Di sebelah sana itu kan ada kilo 17 tuh. Kan dekatan tuh. Kalau dia potong jalan hutan dekat itu. Jadi ada orang cerita, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Dulu ini kan sekarang katanya sudah tutup itu kilo 17. Depannya tutup. Nggak tahu belakangnya. Itu katanya, itu pelacur-pelacur. Saya masih dulu belajar kan, saya murid pertama di Al-Banjar itu.
Ada orang cerita katanya itu para wanita-wanita di sana tuh dia menangis kalau kita baca Quran. Orang-orang di sana tuh menangis. Menangis. Kenapa menangis? Karena katanya mereka ini kalau bisa keluar dari tempat itu cari kerjaan yang lain, mereka akan keluar. Mendengar baca Quran itu. Nah, coba bayangkan itu. Ya, ala kulli hal seperti itu. Nah, jadi mulailah ibu-ibu ya dari Yasin, Tabarak, Waqiah, benerin bacaannya. Tapi kalau kita dalam belajar tadi, wajar kalau salah, kemudian ada yang negur dan sebagainya, jangan tersinggung. Kalau kita tersinggung itu berarti kita punya kaki lagi keseleo. Namanya orang diurut kan sakit ya? Sakit, tapi tahan aja. Oh, nanti kalau dia sudah tahan, hilang sakitnya. Jadi kita nanti bagus. Nah, jangan semangat. Jadi kalau ada bacaan masih terbata-bata, ingatin. Oh, tadi guru bilang, jar Nabi, orang yang bacanya terbata-bata, berapa pahalanya, Bu? 2 kali lipat daripada yang lancar. Tapi jangan juga, kalau begitu aku terbata-bata aja. Jangan juga, maksudnya itu Nabi mau mengatakan demikian, supaya kita ini jangan putus asa, jangan meraju, jangan putus asa, jangan ampih belajar, jangan. Nah ya, supaya Pak semangat terus. Baiklah ya ibu-ibu, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.